Oke, baik, lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjual surat-surat berharga. 2. Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri tahun depan. 3. Pemerintah menghapus adanya subsidi BBM. 4. Belanja layanan publik di setiap instansi. 5. Pembangunan untuk sektor lembaga. Ya, oke. Dari pernyataan tersebut yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Ya, baik, untuk soal ini tentu saja kalian ingin mungkin analisis lebih dalam dulu. Silakan kalian pause untuk mengetahui jawabannya. Ya, pengeluaran. Menjual surat-surat berharga bukan, itu termasuk pendapatan. 2. Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Ya, itu termasuk pengeluaran negara. Jawabannya nomor 2 masuk. Kemudian 3. Pemerintah menghapus adanya subsidi BBM. Menghapus subsidi berarti itu sama dengan pemasukan. 4. Belanja layanan publik di setiap instansi. Ya, ini pengeluaran. 5. Pembangunan sektor untuk lembaga. Ya, termasuk kategori pengeluaran. Ya, oke, jawabannya adalah 2 masuk, ya toh. Kemudian 4 masuk dan 5 juga masuk, sehingga jawabannya adalah D. Ya, baik, itu dia. Supaya kalian bisa analisis juga lebih dalam, silakan dibaca penjelasan yang Pak Guru sudah tampilkan di layar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Awal tahun 2014, Indonesia mendapat bantuan berupa utang luar negeri dengan syarat lunak dari CGI sebesar 3,4 miliar dolar. Utang luar negeri tersebut pada dasarnya dapat menguntungkan dan merugikan bangsa Indonesia, antara lain: 1. Mengangkat martabat bangsa Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan. 2. Indonesia dapat menjadi negara yang ketergantungan dari utang luar negeri. 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 4. Mendorong laju pertumbuhan di daerah. 5. Pembayaran cicilan utang luar negeri memberatkan APBN. Keburukan dari mendapat bantuan berupa utang luar negeri adalah, ya, sekali lagi kita cari yang jelek-jelek, yang kemudian negatif-negatif. Yang mana kira-kira yang negatifnya di situ? Ya, 1 positif, 2 negatif, ya, karena kita tergantung dengan orang atau dengan luar negeri. 3 positif. 4 mendorong laju pertumbuhan di daerah, positif. 5 pembayaran cicilan utang luar negeri memberatkan APBN. Ya, betul, itu negatif, sehingga yang masuk adalah 2 dan 5. Ya, baik, jawabannya adalah C. Ya, untuk penjelasannya bisa kalian baca yang ada Pak Guru tampilkan di layar untuk penjelasan lebih dalamnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak kendaraan bermotor. 3. Pajak pertambahan nilai. 4. Pajak tontonan. 5. Pajak impor. 6. Pajak bumi dan bangunan desa dan kota. Oke, baik. Pertanyaannya, jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah daerah adalah 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, D 3, 4, dan 5, E 4, 5, dan oke, baik. Ya, jenis-jenis pajak termasuk pajak penerimaan pemerintah daerah. Oke, yang mana saja? Oke, nomor 2 masuk. Kemudian nomor 4 pajak tontonan juga masuk, dan kemudian nomor 6 masuk, sehingga jawabannya adalah C 2, 4, dan 6. Penjelasannya bisa kalian baca di slide yang Pak Guru tampilkan ini. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah pusat Indonesia adalah dari A. Cukai, B. Bea masuk, C. Pajak penghasilan, D. Pajak pertambahan nilai, E. Pajak bumi dan bangunan. Oke, mungkin kalau kita baca setiap tahun itu datanya berbeda-beda. Ada yang kemudian lebih tinggi cukainya, kemudian ada yang di pajak penghasilan. Oke, tapi untuk jawaban yang Guru pilih adalah pajak penghasilan. Sumber pajak terbesar pemerintah yaitu bersumber dari pajak penghasilan. Oke, lanjut.
Pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lain diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi. Oke, fungsi apa kira-kira? Ya, baik. Jawabannya adalah D, distribusi. Ya, apa? Kenapa? Itu bisa kita lihat di tampilan slide yang perlu tampilkan ini. Ya, untuk penjelasan yang lebih rinci lagi. Lanjut. Komponen APBN dan APBD sebagai berikut. 1. Biaya pendapatan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. 2. Pos retribusi. 3. Bagi hasil dan bantuan keuangan. 4. Bagian laba BUMN. 5. Subsidi BBM dan non-BBM. Pertanyaannya, yang merupakan komponen APBN adalah butir A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 4, dan 5. D 2, 3, dan 4, E 2, 4, dan 5. Oke, baik. Ya, yang termasuk komponen APBN. B ya, pendapatan hak tanah dan bangunan. Oke, masuk. Kemudian apa lagi? Bagi hasil ya, dan bantuan bagian laba BUMN. Ya, oke, jelas masuk komponen APBN. Oke, berarti 1, 4, dan 5. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Ya, baik, lanjut. Oke, itu dia adalah penjelasannya. Kalau kalian ingin lebih dalam lagi mengetahui mengapa jawabannya C. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang gubernur yang baru terpilih dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui pos di bawah ini, kecuali A. Pajak kendaraan bermotor. B. Balik nama kendaraan bermotor. C. Bahan bakar kendaraan bermotor. D. Pajak penerimaan jalan. E. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Oke, di situ ada kata kecuali, jadi kalian harus perhatikan yang termasuk sumber penerimaan daerah. Oke, tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi yang kecuali adalah jawabannya D. Pajak penerangan jalan. Kenapa jawabannya D? Bisa kalian lihat di sini. Jenis-jenis pajak daerah untuk provinsi. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya. Secara teknis, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah, oke, di sini kemarin sempat ada yang kemudian Pak Guru terkecoh, ya, di mana kunci jawabannya adalah D, presiden dan wakil presiden. Ya, tapi ketika kita menganalisis lebih dalam, ternyata sebenarnya harusnya jawabannya adalah A, Kementerian Keuangan. Alasannya adalah ini. Ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di situ terdapat fungsi Kementerian Keuangan. Nomor pertama dan nomor kedua itu menjawab pertanyaan nomor 14 ini. Mengapa, sehingga kenapa itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Lanjut, dalam rangka meningkatkan produksi perfilman nasional dan rasa cinta terhadap rasa cinta terhadap produksi dalam negeri, pemerintah berencana akan menaikkan pajak impor terhadap film asing dan juga barang-barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri. Hal ini berarti pajak tersebut mempunyai fungsi A. Distribusi, B. Moneter, C. Budgeter, D. Keadilan, E. Regulasi. Oke. Ya, baik, jawabannya adalah regulasi. Mengapa? Karena di sini fungsinya pajak untuk membuat sebuah aturan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ya, di sini adalah lebih ke fungsi regulasi. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa kemudian baca penjelasan yang sudah Pak Guru tampilkan di layar. Oke, di situ dikatakan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, baik, kesalahan teknis. Oke, kita lewati dulu untuk soal yang ini. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, ternyata itu adalah soal terakhir kita. Baik, adapun video ini bisa kalian pelajari bukan hanya ketika menghadapi penilaian akhir tahun, bisa juga kalian pelajari untuk menghadapi evaluasi-evaluasi yang lain selain kemudian di sekolah, bisa juga nanti digunakan kalau
ingin mencari bahan materi yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, APBN APBD maupun tentang pajak. Harapannya video ini bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian ya, untuk kemudian bisa menjadi salah satu sumber bahan ajar ya yang bisa digunakan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pelajaran ekonomi, khususnya untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11 di semester 2 ini. Oke, Pak Guru tutup pembahasan soal-soal kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.